Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Uhayyikum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, dan anak-anakku sekalian, pada kali ini saya akan menyampaikan kisah salah seorang ahli hadis, yaitu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud adalah seorang ulama ahli hadis dengan kitab beliau yang termasyhur, Sunan Abu Dawud. Nah, dalam kitab Sunan Abu Dawud ini terdapat sebanyak 4.800 hadis. Dan kebanyakannya hadis-hadis tentang fikih, tentang hukum Islam, dimulai dari tentang bagaimana bersuci, tentang sholat, tentang zakat, haji, jual beli, pernikahan, jinayah, dan yang lainnya. Nah, ke-4.800 hadis ini adalah merupakan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud dari hasil berkelana beliau ke berbagai negara seperti negara Mesir, Syam atau Suriah, kemudian Baghdad, Basrah, Kufah, dan Hijaz atau Saudi Arabia. Ya, tentu berkelana pada waktu itu tidak menggunakan kendaraan, tapi hanya dengan berjalan kaki selama berbulan-bulan. Dari kesungguhan beliau berkelana menemui para ulama untuk mengumpulkan hadis, maka terkumpullah sebanyak 500.000 hadis. Lalu beliau tulis ya dalam media-media yang bisa dijadikan tempat menulis seperti kulit binatang, kulit pohon, kayu, batu, dan yang lain-lain. Dari 500.000 hadis tersebut yang beliau catat, maka beliau hafal sebanyak 50.000 hadis. Nah, kemudian hadis-hadis tersebut beliau seleksi karena dalam hadis-hadis itu masih terdapat pendapat para sahabat atau pendapat para tabi'in. Bahkan tidak jarang juga ada ungkapan-ungkapan dari yang sebenarnya ingin merusak citra dari agama Islam. Ya, kita kenal juga ada hadis palsu, ya. Ada hadis dhaif atau hadis lemah, maka beliau pilah-pilah ya. Yang palsu-palsu yang bercampur dengan perkataan-perkataan yang bukan perkataan Nabi, beliau singkirkan. Nah, sehingga dari hasil pengkajian dan penelitiannya tersaring sebanyak 4.800 hadis, dan itu semuanya dituliskan dalam kitabnya Sunan Abu Dawud. Nama Abu Dawud sendiri adalah nama aslinya Sulaiman bin Ash'ath bin Ishaq al-Azdi as-Sijistani. Disebut as-Sijistani karena beliau berasal dari Sijistan. Nah, beliau sendiri dilahirkan di negeri Sijistan pada tahun 202 Hijriah. Ini menunjukkan bahwa Abu Dawud ini bukan orang Arab yang berbahasa Arab. Nah, sekalipun beliau bukan orang Arab yang berbahasa Arab, namun beliau mampu menguasai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya bukanlah alasan atau jangan dijadikan alasan karena kita bukan orang Arab ya sehingga kita tidak mampu ya memahami Al-Quran
memahami sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada realitasnya ya, banyak para ulama-ulama besar yang bukan dari kalangan bangsa Arab yang menguasai ya berbagai ilmu tentang Islam, baik hadis maupun tentang Al-Quran. Ya, sebagaimana dalam ilmu hadis ini banyak bukan orang Arab yang menjadi tokoh-tokoh dalam ilmu hadis seperti Imam Bukhari. Nah, beliau dari Bukhara, ya Samarkand, negara bagian Rusia kalau sekarang. Kemudian ada juga Imam Ahmad bin Hambal. Dalam bidang fikih ada Abu Hanifah, ya. Beliau orang Persik. Kemudian ada murid-murid dari Abu Daud seperti Imam Tirmidzi dan An-Nasai, yang semuanya bukan bangsa Arab. Jadi sekali lagi, karena kita bukan orang Arab, ya, jangan dijadikan alasan untuk tidak menguasai bahasa Arab dan menguasai Al-Quran atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Abu Daud ini memang sejak mudanya, ya bahkan sejak anak-anak sudah suka dengan ilmu. Lebih khusus, beliau lebih suka dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pelajari hadis-hadis Rasulullah, kemudian beliau hafal dan beliau tuliskan. Ya. Nah, ini sudah merupakan kecenderungan hatinya, sudah merupakan kesenangannya, gitu ya. Nah, karena setiap orang juga diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecenderungan atau bakat. Nah, barang siapa yang memelihara bakat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia mengembangkannya dan bersabar di dalam mengembangkan bakat-bakat tersebut, nah maka insya Allah akan lahir berbagai kebaikan yang banyak. Dan siapa yang memelihara dan mengembangkan bakat dan kecenderungannya itu, di kemudian hari akan menjadi orang penting yang sangat diperhitungkan. Nah, sebaliknya, barang siapa yang diberi bakat atau kecenderungan yang baik, namun dia menyia-nyiakannya, maka bakat tersebut tidak akan memberi manfaat sama sekali. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Abu Daud ini di samping ya memiliki kelebihan tentang keluasan ilmu, khususnya ilmu tentang hadis Rasulullah, beliau juga adalah orang yang dikenal rajin di dalam beribadah, rajin di dalam beramal. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi bahwa Abu Daud ini termasuk ulama-ulama yang suka beramal. Min ulama il amirin, dari golongan para ulama yang mengamalkan ilmu-ilmunya, khususnya ilmu yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada testimoni atau pernyataan dari muridnya bahwa Imam Abu Daud ini di dalam diam dan geraknya atau di dalam perilakunya itu mirip seperti gurunya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Dan Ahmad bin Hambal adalah orang yang mirip juga dengan gurunya, yaitu Imam Waqi. Imam Waqi mirip dengan Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Sufyan mirip dengan Ibrahim mirip dengan Alqamah, dan Alqamah mirip dengan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Alqamah sendiri berkata tentang Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang sangat mirip dalam ibadahnya, di dalam gerak-geriknya, dalam perilakunya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya kalau dirunut bahwa Abu Daud itu adalah orang yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam
ibadahnya. Pelajaran lain dari pernyataan ini juga menunjukkan bahwa di dalam belajar apapun ya, khususnya belajar tentang agama Islam, itu harus memiliki guru, harus bersanad ya, atau disebutnya manhaj talaki ya. Jadi dalam mempelajari Al-Quran, sebaiknya kita belajar secara bersanad kepada gurunya, kepada gurunya lagi, terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di dalam mempelajari hadis, mempelajari fikih, mempelajari tentang tazkiyah dan tarbiyah. Ya. Jadi nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cara seperti itu akan mendekatkan kepada pemahaman yang benar. Sehingga dikatakan bahwa kita tidak akan bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita kecuali kalau kita memiliki guru yang membimbing kita. Sebagai contoh, misalkan dalam bidang kedokteran, kalau ada seseorang yang ingin menguasai ilmu kedokteran, bisa saja ya dia membaca dari berbagai referensi, membaca dari berbagai buku ya. Tetapi untuk menjadi seorang dokter tentu tidak cukup dengan hanya membaca buku, tanpa mau berguru kepada orang yang lebih dahulu menjadi dokter yang berpengalaman ya. Kalau hanya belajar dari buku, sekalipun buku yang dibaca jumlahnya ratusan atau ribuan, ya tetap saja orang tersebut tidak akan mendapatkan pengakuan dari pihak berwenang sebagai seorang dokter, dan tidak ada orang yang mau datang kepadanya untuk berobat karena orang masih meragukan kemampuannya kalau belajarnya dari buku saja ya, tanpa mau belajar kepada seorang guru. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang terakhir yang bisa kita dapatkan dari Imam Abu Dawud ini, bahwa para ulama ini sangat banyak jasanya di dalam menjaga kemurnian Islam, khususnya para ulama ahli hadis seperti Imam Abu Dawud, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Nah, dengan jasa-jasa mereka, dengan usaha yang sungguh-sungguh dari mereka, kita bisa meyakini bahwa hadis-hadis yang kita baca pada hari ini, hadis-hadis yang kita pelajari pada hari ini adalah benar-benar merupakan ucapan Rasulullah, benar-benar merupakan contoh yang diamalkan oleh Rasulullah tanpa dikurangi dan ditambahi. Sehingga atas jasa-jasa tersebut kita perlu berterima kasih, yaitu kita mendoakan kepada mereka semoga amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dilipat gandakan. Nah, di samping itu sebagai wujud terima kasih kita juga adalah kita mewarisi ya, semangat belajar mereka. Kita mewarisi semangat berkorban, semangat keseriusan dan kesungguhan untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.